Ketika di tempat kita ni sekarang ni, seperti mana yang saya maklum pada semua barisan coach daripada senior team, Timnas Indonesia resmi masuk pot 1 undian FIFA ASEAN Cup. Malaysia langsung protes. Ranking kami lebih tinggi, kok mereka yang diunggulkan? Keputusan ini bikin ASEAN geger. Begitu FIFA resmi merilis pembagian pot untuk undian perdana FIFA ASEAN Cup, langsung muncul satu hal yang bikin heboh. Timnas Indonesia ditempatkan di pot 1, sementara Malaysia yang justru punya ranking FIFA lebih tinggi cuma dapat tempat di pot 2. Media Malaysia langsung panas, judul-judul nyolot bertebaran. Ranking kami 118 dunia, Indonesia 122, tapi mereka yang diunggulkan. Federasi Sepak Bola Malaysia pun bereaksi cepat. Mereka dikabarkan langsung kirim surat resmi ke FIFA mempertanyakan dasar keputusan itu. FAM menyebut sistemnya tidak transparan dan berpotensi mencederai prinsip keadilan kompetisi. Padahal kalau dilihat dari ranking murni, mereka memang punya alasan. Per Oktober ini, Malaysia ada di posisi 118 dunia, sementara Indonesia duduk di 122. Secara hitungan logis, tim yang lebih tinggi harusnya ada di pot unggulan. Tapi FIFA ternyata nggak pakai sistem sesederhana itu. Dalam laporan resmi yang bocor ke media Singapura, FIFA ternyata memakai sistem hybrid ranking, gabungan antara prestasi di lapangan dan nilai komersial tim. Artinya, faktor pasar, penonton, dan potensi ekonomi jadi pertimbangan besar. Dan di 3 aspek itu, Indonesia unggul mutlak. Jumlah penonton, daya jangkau media sosial, hingga nilai jual hak siar, semuanya jauh di atas negara ASEAN lainnya. FIFA melihat Indonesia bukan cuma sebagai tim nasional, tapi juga sebagai pusat gravitasi sepak bola ASEAN. Nielsen mencatat, setiap pertandingan timnas Indonesia di level senior bisa menarik rata-rata 8 hingga 10 juta penonton, bahkan tembus 2 digit saat lawan Vietnam atau Thailand. Sementara di Malaysia, angka itu nggak sampai setengahnya. Buat FIFA yang sedang membangun turnamen baru, hal semacam itu jadi pertimbangan utama. Karena tanpa pasar besar, ASEAN Cup bisa gagal sejak awal. FIFA juga menilai Indonesia adalah salah satu negara di kawasan yang punya infrastruktur besar. Stadion kelas dunia, supporter yang loyal, dan media lokal yang aktif mengangkat isu sepak bola setiap hari. Semua ini bikin Indonesia jadi magnet sponsor. Beberapa brand global dari Timur Tengah dan Eropa bahkan udah menyatakan minat mereka buat masuk ke turnamen ini, asal Indonesia tetap di pot unggulan dan jadi tuan rumah salah satu grup. Makanya dari sisi komersial, keputusan FIFA ini dianggap langkah realistis. Tapi di Malaysia, narasinya beda total. Buat mereka keputusan itu bukan soal bisnis, tapi soal harga diri. FAM menilai FIFA telah mengorbankan prinsip merit demi uang. Presiden FAM, Datuk Hamidin Amin, sampai menyindir lewat media nasional. Kami menghormati keputusan FIFA, tapi sepak bola seharusnya dinilai dari performa, bukan popularitas. Kalimat itu langsung disambut netizen mereka dengan nada emosional. Tagar Justice for Malaysia bahkan sempat trending di Twitter lokal, sementara sebagian fans mereka menuding Indonesia menang karena viral, bukan karena kuat. Tapi di sisi lain, banyak juga analis Malaysia yang mulai realistis. Mereka mengakui kalau secara tren, Indonesia memang sedang naik. Tim muda mereka tampil di turnamen besar, pelatihnya konsisten, dan nama-nama diaspora mulai menambah kualitas skuad Garuda. FIFA tampaknya menangkap tren itu. Indonesia bukan cuma punya supporter besar, tapi juga performa yang meningkat. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia sudah 2 kali menembus fase akhir kualifikasi Asia, lolos ke Piala Asia, dan sekarang punya generasi yang bermain di Eropa. Dari sisi proyek jangka panjang, ini yang dicari FIFA, negara dengan fondasi sepak bola yang sedang berkembang dan pasar yang tumbuh pesat. Sebaliknya, Malaysia walau rankingnya tinggi, tapi grafik performa mereka justru menurun. Di Piala AFF terakhir, mereka gagal ke semifinal. Di SEA Games juga gagal menembus 4 besar, bahkan kalah dengan Kamboja. Liga domestik mereka pun mulai ditinggalkan sponsor besar dan daya saing klubnya di Asia juga menurun drastis. Jadi kalau FIFA mau mempertimbangkan potensi masa depan, bukan cuma ranking hari ini, keputusan itu jadi masuk akal.
Tapi panasnya belum berhenti. Beberapa media Malaysia menuding Indonesia dapat perlakuan khusus karena kedekatan antara Federasi PSSI dengan beberapa perwakilan FIFA di kawasan Asia. Isu ini makin liar karena beredar rumor bahwa salah satu pejabat regional FIFA asal Indonesia ikut mengusulkan format pot berdasarkan komposisi pasar dan performa regional. Namun FIFA sendiri membantah tuduhan itu, menegaskan kalau proses penentuan pot sudah melalui rapat komite bersama semua anggota ASEAN. Terlepas dari itu, dampaknya udah terasa. Supporter Malaysia makin keras nekan FAM buat lebih vokal, sementara di Indonesia, publik justru semakin antusias. Banyak yang menganggap ini momen simbolis. Akhirnya, sepak bola Indonesia diakui sebagai kekuatan besar di kawasan. Dan buat FIFA, ini berarti turnamen ASEAN Cup udah berhasil menarik perhatian bahkan sebelum dimulai. Di sisi lain, media Vietnam dan Thailand mulai melihat situasi ini sebagai tanda bahaya. Karena kalau Indonesia beneran tampil konsisten di turnamen nanti, mereka bisa jadi pusat baru sepak bola Asia Tenggara, menyalip dominasi lama yang selama ini dipegang Thailand dan Vietnam. Sementara Malaysia bakal punya tekanan ganda. Harus membuktikan kalau protes mereka bukan sekedar omong kosong, tapi bisa dibuktikan di lapangan. Kalau sampai nanti Malaysia gagal bersaing, kritik ke federasi mereka bakal makin keras. Karena publik pasti akan bertanya, udah protes soal pot tapi hasilnya sama aja. Dan di sisi lain, buat Indonesia ini kesempatan emas. Karena status unggulan bukan cuma simbol di kertas, tapi jadi beban pembuktian di lapangan. Kalau skuad Garuda bisa menunjukkan performa sesuai ekspektasi, reputasi ini bisa berubah menjadi pengakuan permanen dari FIFA dan dunia. Apalagi dengan banyaknya pemain diaspora Eropa yang siap bergabung, Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh yang belum pernah ada sebelumnya. Dan pada akhirnya, isu ini bukan cuma tentang siapa di pot 1 dan siapa di pot 2, tapi soal arah baru sepak bola ASEAN. FIFA sedang membangun cerita baru, bahwa sepak bola kawasan ini bukan lagi dipandang kecil dan Indonesia adalah wajah baru dari kekuatan itu. Tinggal satu hal yang bakal dijawab nanti di lapangan, apakah Indonesia benar-benar pantas di pot 1 karena kualitasnya atau karena pasar yang tidak bisa diabaikan?